wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Tuning Alwas, tamu 093 2018 0240. Di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik mengenai mata acara kedua, yaitu Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang digunakan untuk mengolah data berupa angka atau numerik. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 untuk sistem operasi macOS dengan nama Excel tanpa ada Microsoft di depannya. Nah, pada tahun 1987 atau 2 tahun setelah peluncuran aplikasi ini, Microsoft Corporation kemudian meluncurkan untuk sistem operasi Windows yang diberi nama Excel Version 2 atau 2.0. Untuk perkembangannya, aplikasi ini di sistem operasi Windows sudah memasuki versi ke-16, yaitu Excel 2019. Namun sampai saat ini hanya sebagian besar orang yang menggunakan versi terbaru tersebut. Pada umumnya kita menggunakan versi 2016. Nah, pada mata acara ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik beberapa fungsi atau formula dasar yang digunakan dalam aplikasi ini, yaitu sum, average, max, min, contif, dan count. Ada juga beberapa fungsi lainnya, yaitu if, sum if, dan sum ifs. Oke, langsung saja kita masuk ke problem setnya. Oke, baiklah, sebelum kita mengerjakan problem set pada mata acara Microsoft Excel ini, pertama-tama kita harus membuka aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Nah, jadi sebelum mengolah data, saya ingin menjelaskan beberapa hal dasar kepada adik-adik. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan beberapa jenis kursor yang terdapat pada Microsoft Excel. Yang pertama itu kursor berbentuk palang ini. Nah, gunanya itu untuk memilih atau memblok beberapa sel yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Nah, yang kedua yaitu kursor yang berbentuk tanda tambah ini. Nah, gunanya itu untuk menambah sel yang akan diblok. Dan yang terakhir itu kursor yang berbentuk arah mata angin. Nah, gunanya ini untuk memindahkan sel yang telah diblok ke sel yang diinginkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara membuat penomoran otomatis pada Excel. Yang pertama itu, aktifkan kursor pada sel tertentu atau sesuai keinginan adik-adik. Kemudian ketikkan angka 1 dan kemudian angka 2 di bawahnya. Setelah itu, blok sel yang telah diisi angka. Setelah itu, tempatkan kursor di ujung kanan bawah sampai kursornya berubah menjadi tanda tambah. Kemudian drag sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan membuat 20 nomor urut. Nah, sudah ada. Kemudian selain membuat penomoran yang teratur atau penomoran otomatis, di sini kita juga bisa mengurutkan bulan. Dengan catatan, nama bulannya harus diketik dalam bahasa Inggris. Contohnya Januari, lalu di bawahnya Februari. Nah, sama seperti halnya pada penomoran otomatis, di drag sampai Desember. Misalnya kita mau ambil sampai Juli tahun berikutnya. Nah, di sini akan berurut sesuai dengan nama dan urutan bulannya. Dan kemudian saya akan menjelaskan cara membuat tabel pada lembar kerja Excel. Nah, yang pertama itu blok beberapa sel yang akan dibuatkan tabel, kemudian pilih bottom borders ini bottom borders itu
macam-macam tabelnya, button bar, dan di sini kita menggunakan all borders. Oke, nah tabelnya sudah jadi. Kemudian saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada adik-adik operator matematika pada Excel, karena beberapa lambang atau simbol matematika yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari agak berbeda dengan yang akan digunakan di Excel. Yang pertama itu untuk fungsi penjumlahan. Jadi lambangnya itu tetap menggunakan tanda plus atau tanda tambah. Misalnya saya akan menjumlahkan 8 tambah 5. Namun sebelum itu perlu adik-adik ingat bahwa setiap kita akan menggunakan suatu formula atau suatu fungsi, kita harus mengetik tanda sama dengan sebelumnya agar formula yang kita gunakan dapat terbaca oleh Excel. Misalnya 8 ditambah 5 atau 5 tambah 8, enter. Nah, setelah kita telah memasukkan formulanya, untuk mencari hasilnya tuh kita tekan enter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap akan menggunakan formula itu kita harus mengetikkan tanda sama dengan. Untuk pembuktiannya, misalnya saya akan menambahkan 5 tambah 8 tanpa saya mengetikkan tanda sama dengan, maka hasilnya akan error. Nah, contohnya itu 5 tambah 8. Di sini saya tidak menggunakan tanda sama dengan, apakah? Nah, lihat, tidak akan terbaca. Berbeda dengan rumus atau formula yang didahului oleh tanda sama dengan, maka akan otomatis terbaca oleh Excel. Nah, setelah itu ada fungsi pengurangan. Nah, untuk fungsi pengurangan ini lambangnya tetap kurang, sama dengan 90 kurang 34. Nah, 56. Kemudian ada fungsi perkalian. Nah, di sini fungsi perkalian pada Excel itu simbolnya agak berbeda daripada yang kita gunakan sehari-hari. Karena pada Excel simbol perkalian itu adalah bintang. Misalnya sama dengan 90 dikali 3. Nah, hasilnya 270. Kemudian ada fungsi pembagian. Untuk fungsi pembagian simbolnya adalah garis miring. Misalnya sama dengan 90 dibagi 89. Oke, hasilnya adalah 10. Kemudian ada fungsi perpangkatan. Jadi berbeda dengan yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari atau matematika pada umumnya, di Excel simbol atau lambang yang digunakan untuk perpangkatan agak berbeda. Misalnya 80 pangkat. Nah, simbol pangkatnya itu seperti ini, berbeda dengan simbol pada umumnya. Pangkat 5. Oke, hasilnya sudah terlihat. Kemudian yang terakhir yaitu persentase. Untuk simbolnya tetap seperti yang digunakan pada umumnya. Misalnya sama dengan 60% itu berapa sih? Oke, 60% itu berapa? Oke, jadi 60% itu 0,6. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan mengolah data yang sudah saya siapkan. Oke, untuk mengolah data yang sudah saya siapkan, kita akan menggunakan beberapa rumus dasar. Yang pertama itu sum yang digunakan untuk penjumlahan, average yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata, max untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah, count untuk mencari nilai pada beberapa range yang berbeda. Sedangkan countif itu digunakan untuk mencari atau menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Nah, langsung saja di sini saya telah menyiapkan data sensus penduduk Kabupaten Bulukumba periode 1996 sampai 2012.
tahun 2000 ya. Nah, untuk mencari jumlah total kita menggunakan rumus sum, sama dengan sum seperti yang saya katakan sebelumnya. Setiap akan menggunakan fungsi atau formula kita harus mengetikkan tanda sama dengan sebelumnya. Oke, sama dengan sum buka kurung, aktifkan sel yang akan dicari jumlahnya, kemudian sama dengan sum buka kurung tarik balas kurung. Oke. Nah, jadi jumlah total penduduk kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bonto Bahari periode 1996 sampai 2000 itu ada berjumlah 2720. Nah, untuk mencari nilai di kolom berikutnya, adik-adik tinggal arahkan kursornya ke sel bagian bawah hingga berubah bentuk menjadi tambah, kemudian drag sampai di data yang akan diolah. Oke. Nah, sudah ada. Kemudian kita ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi mencari rata-rata jumlah. Nah, untuk mencari rata-rata kita menggunakan fungsi average, sama dengan average buka kurung, klik selnya, kemudian drag. Oke, setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, jadi jumlah rata-rata penduduk di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bonto Bahari dari tahun 1996 sampai 2000 itu ada 540,4. Nah, untuk mencari nilai berikutnya kita tinggal drag dan dapat. Oke? Nah, sama seperti untuk mencari jumlah total di sini, jumlah total penduduk untuk per tahunnya kita menggunakan rumus sum. Oke? Nah, ini sama dengan sum buka kurung, nah balas kurung, enter. Nah, oke. Kemudian kita akan mencari jumlah rata-ratanya, sama dengan average buka kurung, oke, drag sampai kajang, balas kurung, enter. Nah, drag ke samping. Oke, kita dapatkan nilainya. Kemudian jumlah tertinggi kita menggunakan fungsi max, sama dengan max buka kurung, drag selnya, kemudian tutup kurung, enter. Oke, drag ke samping dan dapat. Untuk mencari jumlah terendah dari data di atas kita menggunakan fungsi min. Oke, sama dengan min drag selnya, tutup kurung, enter. Oke, kita dapat. Drag ke samping, dapat. Nah, untuk mencari Kecamatan Bulukumpa kita menggunakan fungsi COUNTIF, sama dengan COUNTIF buka kurung, klik sel kecamatan, data kecamatan. Setelah itu kita pakaikan koma. Nah, di sini ketika ingin mencari sebuah data dengan kriteria tertentu, kita kadang menggunakan beberapa sel. Nah, untuk itu di beberapa laptop itu ada yang tidak bisa membaca tanda koma, ada yang menggunakan tanda titik koma, dan ada juga yang menggunakan tanda titik 2. Kebetulan di laptop saya ini saya
yang dibaca oleh Excel itu adalah tanda koma. Jadi saya menggunakan tanda koma. Untuk kriterianya saya akan mencari Kecamatan Bulukumba. Jadi saya tinggal mengklik sel Bulukumba dan tutup kurung, enter. Nah, jadi banyaknya Kecamatan Bulukumba di data kecamatan ini ada 4. Oke? Nah, kemudian kita berpindah ke problem set selanjutnya. Misalnya kita diberikan tugas untuk memberikan predikat kepada data nilai-nilai sebuah mahasiswa atau sebuah data mahasiswa yang ditugaskan oleh dosen kita. Nah, misalnya kita akan mencari, kita disuruh untuk mencari predikat. Apabila nilainya di atas 80 maka predikatnya lulus, dan apabila nilainya di bawah 80 maka predikatnya tidak lulus. Jadi fungsi yang digunakan di sini adalah fungsi if, sama dengan if. Ingat adik-adik bahwa setiap akan menggunakan sebuah formula maka harus didahului dengan tanda sama dengan. Sama dengan if, klik sel nilainya, terus lebih dari 80 itu lulus. Kriterianya itu lulus dan tidak lulus ya. Lalu tidak lulus. Petik. Oke. Jadi predikat nilai untuk Jeffrey dia dinyatakan lulus. Untuk mencari predikat ke bawahnya kita tinggal drag ya. Nah, di sini telah terbukti bahwa Dani yang nilainya 78 mendapat predikat tidak lulus. Sedangkan yang di atas 80 mendapat predikat lulus. Kita ke sel selanjutnya. Oke. Saya akan menjelaskan cara mengetahui hasil dari akar ini. Nah, jadi untuk akar kita menggunakan fungsi SQRT. Jadi sama dengan SQRT, buka kurung, klik selnya, tutup kurung, enter. Nah, jadi akar dari 5 yaitu 2,24. Kita drag ke bawah untuk mendapatkan hasil sel-sel di bawahnya. Nah, begini adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat bahwa untuk mencari akar dari suatu bilangan di Excel kita menggunakan fungsi SQRT. Oke. Selanjutnya kita akan mencari total nilai dari data yang disediakan, total nilai laki-laki. Jadi fungsi yang digunakan yaitu SUMIF sama dengan SUMIF, buka kurung. Nah, range-nya itu laki-laki ya. Terus untuk kriterianya itu kita berikan tanda koma, terus klik sel laki-laki, kemudian koma lagi, kemudian blok sel nilai, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi total nilai untuk laki-laki pada data di atas adalah 434. Nah, untuk total nilai perempuan rumusnya sama saja, namun tidak bisa di drag karena mereka bercampur ya beberapa data. Oke, jadi sama dengan SUMIF, range-nya itu kita drag, lalu klik sel perempuan, koma, dan drag sel nilai, tutup kurung dan enter. Oke, jadi nilai total untuk perempuan adalah 180. Nah, memang di sini dibuktikan bahwa 91 ditambah 89 itu hasilnya adalah 180. Oke, jadi itulah beberapa rumus dasar yang saya sampaikan.
atau dapat saya jelaskan untuk adik-adik. Jadi apabila ada pertanyaan silahkan diajukan, atau apabila ada yang adik-adik tidak mengerti silahkan ditanyakan. Oke, sekian dan terima kasih.